Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pertemuan yang kedua, masih tentang gejala alam biotik dan abiotik ya. Pada pertemuan kemarin, pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup dan keanekaragaman makhluk hidup. Sedikit mengulang kembali, untuk ciri-ciri makhluk hidup diantaranya yaitu ada 7. Yang pertama membutuhkan nutrisi, kemudian yang kedua bernafas, yang ketiga bereproduksi, kemudian yang keempat tumbuh dan berkembang, bergerak, peka terhadap rangsang, dan mengeluarkan zat sisa. Kemudian kita juga sudah belajar tentang keanekaragaman makhluk hidup. Di antaranya yang kita pelajari yaitu pengertian dari keanekaragaman makhluk itu sendiri, kemudian tingkatan keanekaragaman makhluk hidup, di antaranya adalah keanekaragaman tingkat ekosistem, keanekaragaman tingkat spesies, dan keanekaragaman tingkat gen. Kemudian bagian yang terakhir, minggu kemarin kita juga sudah belajar tentang keunikan keanekaragaman makhluk hidup di Indonesia. Di antaranya kita belajar tentang pembagian jenis hewan di Indonesia. Ada yang tipe oriental, kemudian ada yang tipe Australia, kemudian ada juga yang tipe peralihan. Kemudian bagian yang terakhir dari keanekaragaman makhluk hidup, kita juga belajar tentang hewan dan tumbuhan endemik yang ada di Indonesia. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang yang pertama yaitu klasifikasi makhluk hidup, manfaat makhluk hidup bagi manusia, dan yang terakhir kita akan belajar tentang pengaruh manusia terhadap keanekaragaman makhluk hidup. Kita pelajari dulu yang pertama, bagian yang ketiga yang kita pelajari adalah klasifikasi makhluk hidup. Ya, di sini ada 5 bagian yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama, manfaat klasifikasi makhluk hidup, dasar klasifikasi makhluk hidup, macam-macam klasifikasi, kemudian klasifikasi 6 kingdom yang kita kenal sekarang, dan yang terakhir penamaan ilmiah makhluk hidup. Kita bahas dulu tentang pengertian klasifikasi. Apa sih klasifikasi itu? Ya, klasifikasi itu adalah pengelompokan. Kalau kita pernah ke minimarket atau misalkan kita ke minimarket aja dulu ya, ada Alfamart, ada Indomaret. Coba kalau kita masuk, di situ kita akan melihat pengelompokan barang-barang. Misal, kalau kita akan mencari sabun, kemana kita harus pergi, ke situlah ya. Jadi kemudian kalau misalkan kita mau membeli snack, kita akan berjalan ke daerah yang mana. Kalau kita mau membeli roti, beda lagi tempatnya. Kemudian di tempat sabun atau di tempat sampo itu, kita mau beli sampo merek apa, semuanya ada berjejer di situ. Ada yang merek A, merek B, merek C, semua sampo dijadikan satu tempatnya. Begitu juga dengan snack. Jadi nggak ada yang misalkan tempatnya acak-acakan. Snack pinggirnya sabun, pinggirnya lagi misalkan beras, pinggirnya lagi misalkan permen. Tidak. Nah, itu contoh sederhana tentang klasifikasi atau tentang pengelompokan. Nah, makhluk hidup juga sama. Kita mengenal yang disebut klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, apa sih manfaatnya dari klasifikasi makhluk hidup itu? Apa sih gunanya? Nah, di sini yang pertama, tujuan klasifikasi makhluk hidup itu adalah manfaat yang pertama, memudahkan dalam mempelajari makhluk hidup yang beraneka ragam. Sama, kalau kita mencari sabun di minimarket, kita akan gampang mencarinya ketika sabun itu jadi satu. Coba bayangkan, kita mencari sabun merek A, yang satu adanya di sana, yang satu lagi yang kalau merek B adanya sebelah sini, kalau yang merek C adanya di atas misalkan, itu akan sulit. Nah, itu yang pertama, memudahkan dalam mempelajari makhluk hidup yang beraneka ragam. Kemudian yang kedua, dapat digunakan untuk mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain. Jadi, kalau kita hanya dengan mengetahui dia ada di kelompok mana nih, nah kita akan tahu bahwa dia itu dekatnya kekerabatan dengan mana. Ibu contohkan kembali dengan ketika ke minimarket tadi. Ketika kita menemukan suatu benda yang masih asing, kemudian kita nggak tahu itu tuh benda tuh apa, ini makanan, apa bisa dimakan atau tidak.
kalau misalkan bisa dimakan? Ini biskuit apa misalkan roti yang jenisnya atau misalkan wafer jenisnya. Nah, dengan dia ada di kelompok mana kita akan tahu, oh ini tuh dekatnya dengan roti, berarti ini yang tertutup rapat ini mereknya kita baru tahu, berarti bisa dipastikan kemungkinan dia adalah sejenis roti. Nah, gitu. Jadi manfaat klasifikasi makhluk hidup adalah yang pertama untuk mengetahui hubungan, memudahkan dalam mempelajari makhluk hidup. Yang kedua untuk mengetahui hubungan kekerabatan. Nah, itu. Kemudian yang kedua, dasar klasifikasi makhluk hidup. Nah, pengelompokan makhluk hidup itu ada dasarnya. Kenapa dia dikelompokkan ke dalam sini? Kenapa yang ini dikelompokkannya ke sini? Nah, yang pertama, dasar klasifikasi makhluk hidup itu pertama berdasarkan manfaat. Contoh, ada kita mengenal tanaman herbal misalkan. Nah, kayak jahe, kemudian apalagi itu dikelompokkan ke dalam tanaman herbal berdasarkan manfaatnya, atau misalkan tanaman bunga, jadi misalkan anggrek, mawar, itu dijadikan kelompokkan jadi satu. Nah, itu berdasarkan manfaat. Kemudian yang kedua, klasifikasi itu bisa berdasarkan struktur morfologi atau dan anatomi. Struktur morfologi itu adalah struktur dari makhluk hidup yang tampak oleh mata, misalkan bentuk daun, bentuk bunga misalkan. Nah, itu. Kemudian kalau anatomi itu adalah struktur makhluk hidup yang tidak terlihat oleh mata. Misal jenis kambium. Jadi suatu pohon itu dia termasuk pohon yang berkambium atau pohon yang tidak berkambium. Secara kasat mata, secara kelihatan kita tidak bisa melihat. Seperti misalkan pohon pisang, dia ada kambiumnya tidak? Kan kalau dari luar kita nggak kelihatan. Bambu, apakah dia ada kambiumnya atau tidak? Mangga, ada kambiumnya atau tidak? Kita tidak tahu sebelum kita memotong pohon itu menjadi dua. Nah, itu disebut struktur anatomi. Ada juga klasifikasi itu berdasarkan ciri biokimia. Jadi biokimia adalah jauh di dalam diri makhluk hidup itu sendiri. Contoh berdasarkan DNA. DNA itu kan tidak kelihatan secara kasat mata, tidak bisa dilihat secara kasat mata. Kemudian secara anatomi pun, misalkan kita buka pohonnya juga tidak kelihatan karena itu adalah bagian dasarnya. Klasifikasi berdasarkan ciri biokimia contohnya adalah tentang struktur DNA-nya. Nah, ini udah jauh sampai ke dasar biokimianya. Itu dasar klasifikasi makhluk hidup. Kemudian, kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu macam-macam klasifikasi. Yang pertama, klasifikasi sistem artifisial. Nah, ini sistem artifisial ini maksudnya adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan yang terlihat. Nah, misalkan kita mengenal ada pohon perdu, yang ini pohon semak, kemudian yang ini misalkan pohon buah. Nah, itu disebutnya klasifikasi sistem artifisial. Kemudian yang kedua, klasifikasi sistem alam. Ini adalah klasifikasinya artinya yang alamiah, berdasarkan memang pohon itu atau binatang itu memang alaminya terbentuknya seperti itu. Contoh misalkan bentuk daun. Bentuk daun pohon mangga dengan bentuk daun pohon jambu, siapa yang membuat itu memang sudah alami. Pohon mangga berkerabat dekat atau daunnya sejenis dengan pohon jambu itu kita tidak dibuat-buat, itu adalah alami. Nah, ini sebutnya klasifikasi sistem alam. Kemudian yang ketiga adalah klasifikasi sistem filogenetik. Ini adalah dasar klasifikasi yang sudah kompleks. Ini yang kita gunakan sekarang. Jadi klasifikasi ini sudah gabungan. Yang pertama dari misalkan urutan evolusinya, kemudian berdasarkan ciri morfologi, ciri anatominya. Jadi ini sudah merupakan sistem klasifikasi yang kompleks. Dan ini yang kita gunakan saat ini, klasifikasi sistem filogenetik. Kemudian, klasifikasi 6 kingdom. Nah, saat ini kita mengenal ada 6 kingdom atau 6 klasifikasi dari makhluk hidup. Nah, sebelumnya itu makhluk hidup itu hanya terbagi menjadi 2 kingdom, yaitu kingdom tumbuhan dan kingdom hewan. 2 itu. Jadi kita hanya mengenal ini tumbuhan apa hewan. Nah, itu. Kemudian
berkembang ternyata menjadi tiga kingdom atau tiga kerajaan besar. Yang pertama tetap hewan, kemudian yang tumbuhan ini dibagi tumbuhan yang bersel satu dan yang bersel banyak, karena setelah ditemukan mikroskop ternyata tumbuhan itu nggak cuma tumbuhan yang kita kenal, ada pohon mangga, pohon jambu, kemudian pohon mawar, tidak seperti itu. Ada ya makhluk hidup yang bersel satu, akhirnya jadilah tiga kingdom. Kemudian dari tiga kingdom ini berkembang lagi. Di sini yang pertama kan kingdom animalia dan plantae, kingdom hewan dan tumbuhan, kemudian berkembang menjadi yang kingdom plantainya tetap, kemudian ada pecah yang namanya bersel satu. Nah ternyata setelah teliti yang bersel satu itu ternyata ada yang mempunyai membran inti, ada yang tidak mempunyai membran inti. Akhirnya dibagilah kemudian menjadi 4 kingdom. Nah kemudian yang membran setelah 4 kingdom bertambah lagi menjadi 5. Kenapa menjadi 5? Jamur keluar di situ, kelompok jamur. Kenapa kelompok jamur keluar? Ternyata fungi, jamur itu dia tidak bisa berfotosintesis. Beda dengan tumbuhan pada umumnya. Tumbuhan itu cirinya adalah dia melakukan fotosintesis. Fungi, jamur-jamuran, dia tidak melakukan fotosintesis. Artinya dia misah menjadi kingdom sendiri. Jadilah kemudian ada 5 kingdom. Kemudian 5 kingdom itu dia ini Archaebacteria dengan Eubacteria tadinya menjadi satu kingdom. Kemudian mereka berdua ini akhirnya dipisahkan kembali. Kenapa dipisahkan? Karena ternyata susunan DNA dan susunan struktur dinding selnya berbeda antara Archaebacteria dengan Eubacteria. Nah artinya sistem 6 kingdom yang ada sekarang ini bisa jadi berkembang kembali. Ya, kalau nanti misalkan ke depan ditemukan hal-hal yang memang bahwa ini tuh nggak bisa dijadikan satu kerajaan, nggak bisa dijadikan satu kelompok, gitu. Ini harus kelompok sendiri. Nah, tuh. Kemudian saat ini kita mengenal yang terakhir pada saat ini adalah ada 6 kingdom, 6 kerajaan besar. Yang pertama kingdom Archaebacteria, kemudian dengan yang satu lagi Eubacteria, ini adalah sama-sama kelompok bakteri. Ya. Kelompok bakteri yang membedakan adalah yang pertama susunan DNA-nya, yang kedua struktur dinding selnya. Nah, bakteri itu terdiri dari 2 macam. Ada bakteri yang merugikan, ada bakteri yang menguntungkan. Tidak semua bakteri merugikan. Contoh, di mulut kita, kenapa mulut kita jadi bau mulut? Karena di situ ada bakteri. Apakah bakterinya itu merugikan? Belum tentu. Kalau di mulut kita ini tidak ada bakteri, artinya kita tidak akan bisa hidup lah, seperti itu. Ya, kemudian di dalam lambung kita nih ada bakteri. Ya, kemudian di usus kita tuh juga ada bakteri. Jadi bakteri itu tidak selamanya jahat. Nah, yang jahat ada atau yang disebut jahat ya. Yang menimbulkan penyakit ada. Contohnya yang menimbulkan penyakit tipus Salmonella typhusa. Ya, itu adalah salah satu bakteri yang menyebabkan penyakit tipes. Kemudian kalau kita mengenal nata de coco, ya, pembuatan nata de coco itu adalah menggunakan bakteri. Nah, itu. Ini adalah dua kingdom. Yang pertama Archaebacteria dan kingdom Eubacteria, sama-sama kelompok bakteri. Kemudian yang ketiga kingdom Protista. Nah ini adalah sudah ke kelompok makhluk hidup yang eukariotik. Nah di sini salah satu contohnya adalah ganggang hijau di sini. Ya, salah satu termasuk dari kingdom Protista. Kemudian yang keempat, kingdom fungi tadi ya. Ini tadinya fungi atau jamur-jamuran ini masuknya ke kelompok tumbuhan. Ternyata diketahui bahwa jamur itu tidak melakukan fotosintesis selayaknya tumbuhan. Makanya fungi atau jamur dia dikelompokkan sendiri. Kemudian ini 2 kelompok besar yang kita kenal adalah kingdom plantae atau tumbuhan. Ya, segala jenis tumbuhan di sini termasuk satu kerajaan, disebut kerajaan tumbuhan. Dan yang terakhir adalah kingdom animalia. Ini adalah kerajaan hewan.
Hewan juga ini banyak dikelompokkan kembali. Ada kita kenal namanya hewan vertebrata bertulang belakang, ada yang disebut hewan invertebrata, hewan tidak bertulang belakang. Kemudian hewan tidak bertulang belakang terbagi lagi, misalkan ada seperti misalkan moluska, kelompok cacing dan sebagainya. Kemudian hewan yang vertebrata ini dikelompokkan lagi, ada kelompok mamalia, ya hewan menyusui, ada kelompok apa yang kita kenal aves atau unggas, kemudian ada lagi kelompok amfibi, hewan yang hidup di dua alam. Nah itu kingdom animalia ini dikelompok-kelompokkan kembali. Nah itu klasifikasi 6 kingdom yang kita kenal sampai saat ini. Kemudian kita masuk ke penamaan makhluk hidup. Setiap makhluk hidup dari mulai yang kecil sampai yang besar, dari mulai yang baru ditemukan, itu semuanya harus punya nama. Dan penamaannya itu ada aturannya. Nah, yang pertama, aturannya adalah bahwa nama ilmiah makhluk hidup, artinya nama ilmiah itu di seluruh dunia sama. Ya, kita padi, misalkan di kita aja padi itu di Sunda namanya pare. Masuk ke Jawa namanya pari. Kemudian ke Jakarta katanya padi. Nah, itu satu benda aja, satu makhluk hidup, namanya bisa berbeda-beda. Tetapi ada satu yang menyamakan, apa? Nama ilmiahnya. Nama ilmiah padi adalah Oryza sativa, tidak ada yang berbeda. Nah, penamaan makhluk hidup ini ada aturannya. Yang pertama, setiap nama harus terdiri dari 2 kata yang menggunakan bahasa Latin, atau kalau tidak bahasa Latin, bahasa lokalnya tapi yang dilatinkan. Nah, kita mungkin pernah mendengar misalkan Sundai, kemudian ada apalah gitu yang dibahasa Latinkan ya. Kemudian aturannya yang pertama adalah dari 2 kata ini, nah Oryza sativa ini adalah bahasa Latin. Kata pertama itu menunjukkan genus, sedangkan kata kedua menunjukkan nama spesies. Jadi Oryza itu adalah genusnya, sativa itu adalah nama spesiesnya. Kemudian aturan yang ketiga, huruf pertama itu harus ditulis dengan huruf kapital. Jadi mau dia di tengah kalimat, mau dia di awal kalimat atau di akhir kalimat, untuk penamaan makhluk hidup, huruf pertamanya itu Oryza sativa, O-nya itu harus huruf kapital. Selebihnya S-nya itu dia tetap huruf kecil. Ini aturan yang baku, tidak boleh salah menulisnya. Kemudian aturan yang terakhir adalah kedua kata dalam penulisannya harus dicetak miring atau digaris bawahi. Kalau kita menulis menggunakan komputer seperti yang Ibu tulis ini, Oryza sativa harus menggunakan huruf miring. Kalau misalkan Bu, saya kan kalau nulis di buku nggak bisa dimiring-miringkan, susah nulisnya, pakai garis bawah. Itu artinya berarti itu adalah nama ilmiah dari makhluk hidup, gitu ya. Kita sudah masuk ke penamaan ilmiah makhluk hidup. Untuk klasifikasi makhluk hidup berarti sudah sampai di situ. Kita masuk ke bagian yang keempat, yaitu manfaat makhluk hidup bagi manusia. Nah, makhluk hidup itu seperti kita tahu bahwa semua yang ada di alam ini adalah diperuntukkan untuk kita, untuk manusia. Ya. Yang pertama, makhluk hidup itu adalah yang pertama sebagai sumber bahan pangan, papan, dan obat-obatan. Nah, misalkan ini, sebagai sumber bahan pangan, kita ke pangan aja dulu. Dalam satu piring nasi goreng, itu berapa makhluk hidup yang ada di situ yang kita gunakan? Contoh, ya dalam satu piring nasi goreng, di situ ada padinya tadi yang berasal dari tumbuhan padi, kemudian ada ayamnya, ada potongan ayamnya kalau kita memakai nasi goreng pakai ayam, kemudian di situ juga ada minyak kita menggoreng nasi goreng itu kan pakai minyak. Dari mana minyaknya? Dari kelapa sawit, pohon kelapa sawit di perkebunan kelapa sawit sana. Kemudian apakah sudah belum? Di sini kita misalkan pakai roeko, pakai masako, pakai kaldu. Dari mana datangnya? Dari daging sapi. Berarti itu adalah hewan sapi yang masuk di piring kita itu. Kemudian ada wortelnya dari tumbuhan wortel yang ada dari dataran tinggi. Kemudian dalam sepiring nasi goreng itu kalau misalkan nasi goreng seafood ada udangnya di situ, kemudian ada kedelainya di situ. Kalau misalkan
kedelai ini untuk nasi gorengnya pakai kecap. Kecap itu berasal dari kacang kedelai. Nah, ini baru satu piring nasi goreng. Jadi makhluk hidup itu memang ada untuk diambil manfaatnya oleh kita. Kemudian, selain sebagai sumber pangan, papan, dan obat, makhluk hidup juga di sini sebagai sumber pendapatan. Nah, maksudnya bagaimana? Contoh, tadi perkebunan kelapa sawit. Nah, kita menanam kelapa sawit yang minyak goreng yang ada di kita itu skalanya itu udah skala industri. Artinya pendapatan bukan hanya yang menanam kelapa sawitnya, negara pun itu bisa mendapatkan untung dari situ, bisa menghasilkan devisa dari situ. Dari apa? Dari perkebunan kelapa sawit tadi. Kemudian peternakan sapi, bisa diambil dagingnya, bisa diambil susunya, kemudian ada di situ pengolahan keju, misalkan mentega, itu kan dari situ, dari makhluk hidup yang namanya sapi. Kemudian kertas yang kita gunakan untuk menulis, buku baca yang kita baca itu berasalnya dari mana? Kertas itu asalnya dari bubur kayu. Bubur kayu dari mana? Berarti dia dari tumbuhan. Tumbuhan itu adalah makhluk hidup. Nah, ini pabrik kertas yang skalanya nggak mungkin kita bikin kertas hanya selembar. Ini skalanya sudah skala industri. Pendapatannya berarti bukan hanya menentukan bukan buat pribadi, buat petani yang menanam pohonnya, tetapi skalanya sudah menjadi pendapatan devisa, ya pendapatan negara. Salah satunya dari mana? Dari pohon. Kemudian contohnya lagi, wool. Domba itu menghasilkan bulu namanya wool ya. Wool itu dipintal, setelah dipintal jadilah benang, setelah jadi benang jadilah kain, setelah jadi kain jadilah pakaian. Skalanya sudah skala industri. Nah, itu salah satu contoh makhluk hidup, kegunaannya adalah sebagai sumber pendapatan atau devisa. Kemudian yang ketiga, sebagai sumber plasma nutfah. Maksudnya plasma nutfah itu adalah jenis makhluk hidup yang sangat beraneka ragam. Sekarang lihat ini contohnya. Jeruk. Ketika menyebutkan jeruk, yang ada di bayangan ibu dengan yang ada di bayangan kalian belum tentu sama. Ketika menyebutkan jeruk, mungkin ibu bayanginnya jeruk mandarin, tetapi kalian mungkin bayanginnya jeruk santang ya. Mungkin yang satu membayanginnya jeruk Bali, atau yang satu membayanginnya jeruk Medan. Kenapa? Karena jeruk itu bermacam-macam, ada banyak jenis jeruk. Ini disebutnya plasma nutfah. Jadi keanekaragaman yang sangat banyak dari satu jenis aja, jeruk. Nah, kemudian contoh lagi, pisang. Kita mengenal berapa macam pisang? Ada pisang raja, ada pisang tanduk, ada pisang ambon, ada pisang apalagi itu, ada pisang batu kayak isinya biji semua. Nah, itu adalah. Kemudian ini jagung. Jagung itu nggak tahu nama-namanya apa, tapi dari gambarnya kita lihat jagung itu ternyata nggak satu macam. Jagung yang kita pakai untuk dikonsumsi, jagung bakar, itu ternyata berbeda dengan jagung yang digunakan untuk popcorn. Nah, ternyata berbeda juga dengan jagung yang digunakan untuk pakan ternak. Itu baru satu nama, jagung. Nah, ini yang disebut keanekaragaman plasma nutfah sebagai salah satu manfaat makhluk hidup buat kita. Kemudian yang keempat, manfaat ekologi. Ekologi itu lingkungan. Jadi makhluk hidup itu sangat bermanfaat bukan hanya buat kita, bukan hanya buat persoalan, tapi buat global, buat dunia. Kita punya hutan Kalimantan. Hutan Kalimantan itu merupakan salah satu paru-paru dunia. Apa jadinya kalau Kalimantan itu tidak ada lagi hutannya ditebang? Pemanasan global, ya perubahan iklim gitu. Jadi di sana makhluk hidup yang pohon-pohon yang beribu-ribu berjuta-juta di hutan Kalimantan itu sangat berguna buat lingkungan, terutama lingkungan global, bukan hanya Indonesia tetapi seluruh dunia. Ini disebutnya paru-paru dunia, ini yang disebut. Kemudian selain manfaat ekologi, ada juga manfaat keilmuan. Maksudnya manfaat keilmuan dengan adanya beraneka ragam makhluk hidup, disitulah kita dipacu, dituntut untuk semakin meningkatkan keilmuan kita. Contohnya aja sekarang, ketika adanya COVID-19, virus yang itu makhluk hidup apa bukan virus?
ternyata dengan adanya virus kita dipacu, dituntut untuk mencari apa obatnya. Dari mana kita bisa mencari obatnya? Makhluk hidup yang ada. Ya, Allah sudah bilang bahwa Allah tidak pernah menciptakan penyakit tanpa obat. Segala penyakit itu pasti ada obatnya. Nah di situ. Nah sebagian misalkan seperti penyakit demam berdarah, malaria itu ternyata obatnya dari Cina. Nah itu salah satu manfaat keilmuan dari yang kita peroleh dari makhluk hidup yang ada di sekeliling kita. Kemudian yang terakhir adalah manfaat keindahan. Nah ini siapa yang suka berfoto di hamparan bunga atau misalkan di tanaman pohon, di pohon seribu, di citra indah misalkan. Nah itu adalah salah satu manfaat keindahan dari makhluk hidup. Kita masuk ke sudah manfaat makhluk hidup bagi manusia, pengaruh manusia terhadap keanekaragaman makhluk hidup. Nah, walaupun seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini memang diperuntukkan untuk kita, untuk diambil manfaatnya, tetapi tetap saja harus disertai dengan tanggung jawab. Nah, kegiatan manusia itu terhadap makhluk hidup ada dua. Yang pertama, kegiatan yang merusak keanekaragaman makhluk hidup. Yang kedua adalah kegiatan yang memperbaiki. Ya, kita lihat satu persatu. Yang merusak dulu. Apa sih yang kegiatan kita yang bisa merusak makhluk hidup keanekaragaman makhluk hidup? Yang pertama, perburuan. Kita mungkin pernah mendengar ada manusia diterkam oleh harimau, ada manusia dimakan buaya, ada manusia dililit piton. Itu sebetulnya kenapa? Sebetulnya karena kitanya yang mengusik tempat hidup mereka. Nah, perburuan liar ini, lihat. Burung cendrawasih ditangkap, kemudian burung yang indah bulunya itu ya ditangkap, kemudian ini lagi ada perburuan orang hutan, kemudian ada lagi harimau diambil kulitnya dijadikan hewan peliharaan untuk kesenangan manusia, kemudian gajah diambil gadingnya, gajahnya dibiarkan mati, kemudian tempat hidupnya diambil alih, badak diambil culanya. Ini adalah salah satu contoh perburuan liar yang salah satu kegiatan yang merusak keanekaragaman makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Kemudian apalagi yang kegiatan yang merusak yang selanjutnya adalah penangkapan ikan. Loh Bu, nangkap ikan kok disebut merusak? Lihat dulu penangkapan ikan yang seperti apa. Nih, salah satunya siapa yang suka mengambil ikan dengan cara disetrum? Boleh. Kenapa ini tidak boleh? Karena ketika kita mengambil ikan dengan cara disetrum, tidak hanya ikan besar yang kena, ikan kecil pun ikut mati. Tidak hanya di situ ikannya yang mati, telur ikan pun bisa mati. Kalau misalkan ikan yang kecil, ikan yang besar, ikan yang dewasa, ikan yang sudah tua, ikan nenek, ikan kakek semuanya pada mati, terus sungai itu akan diisi oleh apa lagi? Lama-kelamaan ikannya akan habis. Seperti itu. Kemudian yang kedua, penangkapan ikan yang tidak diperbolehkan adalah yang menggunakan bahan peledak. Kenapa tidak boleh? Sama tadi prinsipnya. Ketika kita menggunakan bahan peledak, maka semuanya tidak hanya ikan yang mau kita tangkap yang mati, ikan yang tidak kita harapkan pun akan ikutan mati. Bahkan bukan ikan pun bisa mati di situ. Contohnya kepiting, kita nggak mengambil, dia tidak berniat mengambil kepiting, tapi ikut mati. Kita tidak berniat mengambil rumput laut, tapi ikut mati kena bom ikan. Kemudian penangkapan ikan yang tidak diperbolehkan yang selanjutnya adalah ketika kita menangkap ikan dengan berlebihan. Nah ini contohnya ya. Ini menangkap ikan kita lihat di sini sangat-sangat berlebihan. Jadi bisa jadi bukannya tidak boleh ya ketika kita melakukan sesuatu dengan berlebihan. Ini kan dari sekian banyak, kalau diambil semua, menyisakan sedikit, kemudian yang sedikit itu akan lambat berkembang biak, lama-lama mereka akan habis, gitu ya. Yang kedua penangkapan ikan, kemudian yang selanjutnya adalah pertanian monokultur.
pertanian monokultur ini adalah pertanian yang satu jenis. Misalkan satu ladang ditanami jagung semua, dari ujung barat sampai ujung timur ditanamin jagung semua, atau ditanamin kelapa sawit semuanya, satu hutan Kalimantan ditanamin kelapa sawit semua. Loh, itu kan bagus Bu, tadi katanya pendapatan devisa. Ya, tetapi di sini yang jeleknya itu adalah ketika suatu lahan ditanami oleh satu jenis tanaman, otomatis kan hanya tumbuhan itu saja yang hidup. Yang lainnya tidak punya kesempatan untuk hidup. Itu. Kemudian, itu satu dari segi tanamannya. Yang kedua, hewan. Misalkan kupu-kupu sukanya bunga. Di situ kita tidak menanam bunga. Berarti apa? Kupu-kupu hilang. Misalkan lagi, belalang itu sukanya padi. Ketika di situ tidak ada padi, kita nanamnya misalkan kacang, sedangkan belalang tidak suka dengan habitat dengan pohon kacang, maka belalangnya akan hilang. Nah, itu yang disebut pertanian efek yang jelek dari pertanian monokultur itu seperti itu. Jadi hilang, keanekaragaman itu jadi hilang. Yang ada adalah hanya satu jenis, dua jenis saja. Kemudian yang selanjutnya adalah penggunaan pestisida. Nah, pupuk pestisida itu memang bagus, berarti kita nanti akan memperoleh padinya itu melimpah karena tidak diganggu oleh hama. Jeleknya apa? Jeleknya makhluk hidup selain hama pun akan musnah. Ya, contohnya kita menghendaki menghilangkan hama wereng karena itu merusak pohon padi kita. Tetapi ternyata selain wereng pun yang tidak merusak padi pun akan hilang. Gitu, ya. Sama prinsipnya dengan tadi pertanian monokultur. Kemudian eutrifikasi. Eutrifikasi itu sebetulnya dari pupuk tadi ya. Jadi pupuk itu nanti akan terbawa oleh air, kemudian nanti akan menuju sungai. Kemudian misalkan di sungai itu ada bakteri yang akan menguraikannya. Bakteri, sedangkan bakteri itu untuk hidup perlu udara. Nah, akhirnya udara yang ada atau oksigen yang ada di dalam air itu akan diambil oleh bakteri. Kalau udara banyak diambil oleh bakteri, otomatis makhluk hidup yang ada di sungai itu akan kehabisan oksigen karena diambil alih oleh bakteri. Nah, jadinya ketika oksigen di perairan berkurang, maka makhluk hidup yang tumbuh di situ pun akan berkurang. Ini efek. Jadi, eutrifikasi itu adalah efek lanjutan. Ini kegiatan manusia yang merusak keanekaragaman makhluk hidup. Nah, sekarang bagian yang kedua, kegiatan manusia yang memperbaiki dan menjaga keanekaragaman makhluk hidup. Kita tidak hanya merusak, tapi kita bisa memperbaiki. Contohnya yang pertama, kita melakukan penghijauan. Melakukan penghijauan ini, menanam pohon ini tidak harus ayo kita tanam pohon, tidak. Tapi kita, siapapun kita bisa melakukan penghijauan, kita bisa menanam pohon. Ya. Siapapun kita. Kemudian yang kedua adalah pemuliaan. Pemuliaan itu adalah kita rekayasa suatu makhluk hidup agar dia lebih produktif atau lebih lebih menguntungkan bagi kita. Nih contohnya jambu kristal. Jambu kristal itu bukan jambu alami. Artinya bukan jambu alami. Dia hasil persilangan. Misal nih, kita punya pohon jambu, misalkan jambunya bagus, buahnya besar, tetapi sayang, dia itu nggak manis atau banyak bijinya misal. Kemudian ada lagi satu jenis jambu, dia itu manis, tapi kecil misal. Kemudian ada lagi jambu yang lain. Ini tidak manis, jarang berbuah, tapi akar pohonnya kuat. Dia kalau misalkan kena terjangan misalkan angin atau tahan di segala cuaca. Nah, ini salah satu yang bisa kita lakukan adalah mengawin silangkan. Jadi jambu yang tadi manis kita kawinkan dengan jambu yang akar pohonnya kuat tadi, kita kawinkan dengan jambu yang besar, bentuknya besar, buahnya besar. Nah, jadilah
Jambu salah satunya jambu kristal ini tanpa biji, manis, buahnya besar. Tuh, ini salah satu contoh kemuliaan. Apalagi, nah, kita mengenal berbagai jenis bunga mawar. Ini bukan alami, jadi kita bisa mengawin silangkan. Misalkan bunga merah kita silangkan dengan bunga putih, jadinya nanti akan ada mawar warnanya berwarna merah putih atau ada mawar rainbow. Itu salah satu contoh kemuliaan. Contohnya adalah nangkadak, nangka cempedak. Nah, tidak tahu nangka itu besar, tetapi tidak sewangi dan tidak semanis cempedak. Cempedak itu wangi dan manis, tetapi dia tidak sekuat nangka, tidak sebesar nangka. Kita kawin silangkan, namanya nangkadak. Itu disebutnya salah satu pemuliaan. Contohnya lagi nih, ada namanya zebra dikawin silangkan dengan kuda. Ibu kurang tahu kalau ini tujuannya apa. Mungkin hanya meneliti aja bisa apa enggak zebra kawin dengan kuda. Kemudian, contoh kegiatan manusia yang memperbaiki dan menjaga keanekaragaman makhluk hidup, salah satunya diantaranya adalah pelestarian in situ. In situ itu artinya kita melestarikan makhluk hidup di tempat, di habitatnya, di situnya. Nah, contohnya, kita mengenal ada namanya Taman Nasional Gunung Leser di Sumatera. Nah, itu memang di situ ada suatu hutan, areal hutan, Gunung Leser, berarti di situ ada gunungnya. Di situ dijadikan taman nasional. Artinya tidak boleh kita bertani di situ, kita tidak boleh membangun rumah di situ. Itu diperuntukkan untuk makhluk hidup agar bisa agar tidak punah. Contoh yang ada di situ adalah harimau Sumatera ada di situ, ya, tinggal di situ, hidup alami di situ dengan aman. Kemudian kita juga mengenal adanya, Taman Nasional Ujung Kulon di Banten. Ini adalah tempat hidup alami untuk badak bercula satu khas Indonesia, ya. Salah satu hewan endemik kita. Kemudian ada lagi di sini Taman Nasional Komodo di Pulau Komodo, ya. Di Pulau Komodo itu ada yang disebut Taman Nasional. Di situ khusus untuk di mana para komodo bisa hidup dengan aman, nyaman, tentram dan damai, ya. Kemudian ada lagi di sini Taman Nasional Wakatobi, ya, ini di Indonesia Timur, ya. Di sini taman laut. Jadi di situ terumbu karang, hewan-hewan laut bisa tumbuh dengan alami tanpa diganggu, ya. Itu pelestarian in situ. Kemudian kalau satu lagi adalah pelestarian ex situ. Ex situ itu artinya melestarikan makhluk hidup tetapi di tempat lain. Nah, ini misalkan Taman Marga Satwa Ragunan. Nah, ini juga salah satu, Bu, itu bukannya bentuk eksploitasi, tidak, ya. Artinya eksploitasi itu kan memang tujuannya untuk sama sekali tidak ada nilai positifnya. Kalau Taman Marga Satwa Ragunan, kemudian yang lainnya, itu salah satu tujuannya adalah melestarikan. Jadi di sana mereka tuh dijaga. Dijaga, makanya di sini berbagai jenis hewan yang walaupun bukan tempat aslinya hidup di situ, tetapi bisa hidup di situ. Salah satunya sebagai bentuk pelestarian tadi. Jadi misalkan ada harimau Sumatera, kemudian di situ dikawinkan, bisa berkembang biak, setelah misalkan cukup bisa dilepas liarkan kembali. Nah, itu. Kemudian salah satunya lagi Taman Safari Indonesia 2. Ini yang ada di Jawa Timur, ya, di Malang kalau tidak salah. Ini juga sama, kebun binatang juga. Kemudian kita juga punya Kebun Raya Bogor. Ini adalah tempatnya segala jenis tumbuhan, termasuk Rafflesia arnoldi, endemik Riau, endemik Sumatera, ada di sini dikembangkan. Ya, baik. Itu bagian terakhir dari gejala alam abiotik. Sudah kita pelajari kelima komponennya.
Berarti sampai pertemuan ini sudah selesai pembahasan kita tentang gejala alam biotik. Minggu depan kita akan masuk ke gejala alam abiotik atau kita akan membahas tentang benda-benda tidak hidup. Ya, sekian dari Ibu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa soal latihannya dikerjakan. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.